Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu sahabat beranda perempuan. Hari ini kita akan berbincang daring tentang hiperrealitas. Mungkin para sahabat pernah mendengar kata hiperrealitas dan juga membaca kata hiperrealitas. Apa sih hiperrealitas itu? Nah, begini. Kita tahu sekarang ada dunia maya. Kita pasti akui bahwa dunia maya lebih menyenangkan dari dunia nyata. Itu sebabnya kita selalu melihat orang sibuk dengan ponselnya saat di perjalanan di kereta api, di ruang tunggu, bahkan ketika makan-makan di restoran. Apa yang kita temukan di internet dan media sosial lebih menarik ketimbang berbincang dengan orang di sebelah kita atau melihat pemandangan di sekitar. Makin sering kita melakukannya, makin terikat pula kita dengan hiperrealitas. Jadi, hiperrealitas itu adalah suatu kondisi yang dibentuk melebihi realitas atau kenyataan yang sesungguhnya. Itu yang kita temui di dunia maya. Itu yang disebut dengan hiperrealitas. Istilah hiperrealitas ini sesungguhnya dikemukakan oleh seorang filosof, Baudrillard namanya. Menurutnya, dalam hiperrealitas, fakta dan fantasi berbaur dan melebur menjadi satu. Hiperrealitas dapat kita lihat dalam iklan-iklan. Iklan-iklan yang bombastis, seolah-olah benar-benar bisa terjadi dalam kenyataan. Cermin hiperrealitas dapat pula dilihat di sinetron-sinetron, terutama sinetron Indonesia. Peran antagonis selalu didominasi dengan seseorang yang berwatak jahat dan selalu berusaha mencelakakan orang lain yang tidak ia suka. Sedangkan tokoh protagonis selalu diidentikan dengan watak seseorang yang selalu mengalah, melankolis, berlinang air mata, dan berdoa ketika ia dianiaya. Namun entah mengapa pada akhirnya yang membuat sinetron yang menjadikan pemenang dari ceritanya adalah tokoh protagonis. Kita kembali ke hiperrealitas. Hiperrealitas itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Kan tadi banyak iklan yang bombastis yang ditawarkan seolah dunia hiperrealitas itu sama dengan dunia nyata. Nah, jadi hiperrealitas itu membuat masyarakat menjadi konsumtif. Mayoritas masyarakat mengkonsumsi bukan karena kebutuhan ekonominya, tapi karena pengaruh model dan gaya hidup. Jadi sekali lagi masyarakat mengkonsumsi bukan karena kebutuhan hidupnya, tapi karena pengaruh model dan gaya hidup. Mereka menjadi nyaman dengan gaya hidup seperti sekarang ini, meski sangat ganas membunuh kehidupan sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa muncul hiperrealitas? Nah, kita tak bisa tidak menunjuk teknologi. Teknologi internet telah merubah wajah dunia. Sekarang disebut era internet. Di era ini teknologi yang lama, yaitu teknologi analog, diganti dengan teknologi digital. Sehingga era ini disebut juga sebagai era digital. Dalam era ini, pikiran manusia berkembang sangat maju.
Sehingga manusia mampu menciptakan mesin-mesin yang menggeser nilai-nilai kemanusiaan. Manusia telah menciptakan bosnya sendiri, yaitu teknologi yang menghasilkan mesin-mesin yang tak punya hati. Itu ada AI ya, artificial intelligence, robot-robot cerdas. Melalui teknologi internet, media internet tayang di dunia maya. Di dunia maya realitas terhubung secara global. Setiap orang bisa bikin cerita dan menyebarluaskan cerita itu ke ruang publik. Baik melalui blog, vlog, Twitter, FB, WA, Instagram, Telegram, dan lain-lainnya yang merupakan aplikasi obrolan di media sosial. Nah, di dalam obrolan yang di dunia maya ini, cerita kecil bisa saja menjadi hiperrealitas, yaitu melebihi kenyataan sesungguhnya. Diekspos berulang-ulang di media sosial, hal yang tadi hanya kecil akan menggelembung menjadi hal yang besar. Begitu ya, jasa yang hanya secuil juga bisa menjadi hiperrealitas, yaitu melebihi kenyataan yang sesungguhnya. Jasa kecil itu digelembungkan sehingga terkesan amat besar. Jadi hiperrealitas itu bisa menciptakan mitos. Nah, sekarang hiperrealitas bila dikaitkan dengan politik. Nah, hiperrealitas ini bila dikaitkan dengan politik akan melahirkan pahlawan minimalis. Wah, apalagi ini pahlawan minimalis. Pahlawan minimalis itu adalah politisi yang mengklaim diri sebagai pahlawan besar. Padahal hanya memberikan 1 kresek sembako. Lalu ia mengklaim layak dipilih menjadi legislator untuk masa kekuasaan 5 tahun. Pahlawan minimalis ini selalu menempatkan dirinya di pusaran perjuangan rakyat. Ya, tentu sasarannya adalah kekuasaan yang akan memberi banyak uang. Jadi lewat hiperrealitas, tayangan media, pengorbanan dan nilai perjuangan yang hanya secuil dapat digelembungkan sedemikian rupa. Di zaman hiperrealitas ini, realitas sesungguhnya itu sudah mati. Yang tersisa adalah persepsi. Nah, ini kajian filosofis. Jadi di zaman hiperrealitas ini, realitas yang sesungguhnya itu sudah mati. Yang tersisa adalah persepsi. Ekonomi dan politik itu bukan lagi fundamen dalam masyarakat. Tapi yang menjadi dasar dalam masyarakat itu adalah persepsi. Di media sosial, seorang pejabat tinggi negara sudah tak perlu mau dibully, mau dihina, mau dicimaki. Yang penting pejabat itu mampu membangun persepsi tentang apa yang dilakukannya. Hiperrealitas sudah mengaburkan batasan antara yang nyata dan fantasi. Batas teritori antara realitas dan fantasi sudah tak ada. Selain hilangnya teritori antara nyata dan fantasi, hiperrealitas juga menghilangkan asal-usul. Nah, sekarang tidak perlu lagi sumber atau referensi. Setiap individu bergerak bebas menentukan persepsinya, meski melahirkan pemahaman dan makna baru. Kebenaran makin sulit didapat. Di zaman hiperrealitas ini, di mana dikatakan tadi realitas sudah mati, yang tersisa adalah persepsi. Tiap orang bebas menentukan persepsi, maka kebenaran sulit dicari. Demikian bincang-bincang kita. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.